Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Turki dan selamat malam waktu Indonesia. Selamat datang kepada para hadirin sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalani hari-hari kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih karena hadirin sekalian telah menyempatkan waktunya di acara Sharing Session Indonesia ke-40 dengan judul Panduan Seleksi Beasiswa Turki Burslare atau YTB bersama narasumber kita yang keren banget nih. Ada Kak Dino Ondri, penerima beasiswa YTB yang lulus dari RGS University, salah satu PTN di Turki yang terbaik, dan juga Udi Erasmus Kemungari. Dan sekarang juga Kak Ondri ini sangat hebat nih, telah diterima sebagai penerima beasiswa LPDP di Monash University Australia. Keren sekali ya Kak Dino Ondri gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Maira sebagai moderator pada siang hari ini. Saya lulusan dari Ankara Yıldırım Beyazıt University di Turki dan sekarang saya sedang menjalani Erasmus Traineeship di Bukares, Romania. Di acara sharing session kali ini juga para hadirin akan ada tanya jawab dengan narasumber yang keren banget nih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Juga di sini saya ingin berterima kasih kepada Turknesia Edu Foundation yang telah menyelenggarakan acara-acara yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin untuk hadirin yang belum kenal nih, Turknesia adalah konsultan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di Turki yang memberikan pelayanan terlengkap. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita tampilkan video company profile dari Turknesia Edu Foundation. Besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris.
Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Baik, para hadirin, tadi kita telah melihat company profile dari Turknesia Edu Foundation. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi admin Turknesia atau follow Instagram Turknesia di @turknesia ya, TURKNESIA. Baik, para hadirin seperti ini terlihat sudah tidak sabar nih ingin mendengar dari Kak Dino Ondri. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita sapa dulu yuk Kak Dino. Halo Kak Dino. Halo, merhaba, Kak Halo, Maira. merhaba. Kak Dino, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Kak Maira? Alhamdulillah, baik juga. Kak Dino sekarang posisinya lagi di mana nih? Di Indonesia, di Turki kah? Atau sudah berangkat ke Australia nih? Baik, saya sekarang posisinya masih di Indonesia, Kak. Lagi di kampung nih, sekarang lagi di Payakumbuh ya. Wih, keren banget nih Kak. Banyak-banyakin makanan-makanan Indonesia ya Kak sebelum nanti berangkat lagi nih ke luar negeri. Iya, benar. Itu adalah masalah kita bersama ya kalau kita ke luar negeri ya, makanan gitu. Betul, betul banget Kak Dino. Baik, jadi kita panggil Kak Dino nih Kak Dino atau Kak Ondri atau apa nih Kak? Panggil Dino aja juga boleh, Kak. Oke, siap Kak Dino. Sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya pada hari ini dengan materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Baik, Allah, baik. Terima kalau kasih sama-sama, Kak. sama-sama Kak. Baik, kalau begitu nih sepertinya para hadirin sudah tidak sabar nih Kak dengan materi dari Kakak. Maka dari itu, silakan Kak Dino untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share slide dulu ya, Kak. Oke. Uh, Baik, saya ingin konfirmasi dulu apakah suara dan slide saya sudah terlihat dan suaranya sudah jelas, Kak? Sudah sangat jelas Kak. Silakan. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore, Kak Maira yang ada di Turki ya. Baik, perkenalkan nama saya Dino Ondri. Saya adalah awardee dari Turki Bursary Scholarship di tahun 2016 dan baru menyelesaikan studi S1 saya dulu di tahun 2021. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Maira atas perkenalan singkatnya. Ya sebenarnya saya orang biasa-biasa saja ya teman-teman. Tapi dengan impian yang sangat besar dan mungkin usaha yang juga sedikit lebih besar gitu. Kemudian saya berterima kasih kepada Turknesia yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk sharing session dengan teman-teman yang ada di sini semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai insya Allah. Apa sih itu beasiswa pemerintah Turki atau Turki Bursary Scholarship ya? Oke, oke, sebelumnya ini sedikit tentang profil saya ya. Pendidikannya mungkin yang saya bahas yang 3 terakhir aja, bukan yang 3 pertama gitu. Saya berhasil menematkan pendidikan di Erciyes University di Turki di jenjang S1, dulu jurusannya hubungan internasional. Kemudian selama kuliah di Turki, saya mendapatkan kesempatan 1 semester untuk berkuliah di Kodolani Janos University di Hungaria sebagai student exchange ya.
Jadi mungkin ini adalah salah satu yang bikin teman-teman tambah tertarik ke Turki ya. Jadi kalau kita kuliah di Turki itu kita punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Erasmus namanya. Kemudian insya Allah nanti awal 2025 saya akan memulai S2 saya di Monash University Australia. So teman-teman mohon doanya atas kelancaran studi dan urusan saya ya. Oke, IG saya Dino Ondri, bisa mungkin di kepoin gitu. Oke, nah ini dia di Turki saya kuliahnya dengan beasiswa Turkiye Burslari, kemudian student exchange-nya dibiayai oleh beasiswa Erasmus Plus untuk ke Hungaria. Kemudian untuk S2-nya nanti insya Allah itu dari beasiswa LPDP pemerintah Indonesia. Oke, apa sih Turkiye Burslari Scholarship ya? Turkiye Burslari atau beasiswa Turki adalah program beasiswa dari pemerintah Turki yang diberikan khusus untuk mahasiswa internasional. Dan salah satunya adalah Indonesia tentunya. Kemudian beasiswa ini bersifat full, teman-teman. Jadi semua program yang semua biaya yang kita butuhkan untuk menempuh pendidikan kita di Turki itu ditanggung oleh beasiswa Turkiye Burslari ini kalau kita menjadi awardinya. Oke, mereka mengklaim ini adalah first class scholarship ya, atau first class scholarship. Kenapa demikian? Karena beasiswa ini menawarkan program studi untuk kita mahasiswa internasional belajar di Turki itu dari program S1, S2, S3 dan research program. Kemudian beasiswa ini bersifat komprehensif dan kompetitif tentunya. Sekomprehensif apa sih beasiswa ini gitu? Jadi semua biaya kita itu ditanggung oleh pemerintahnya. Beasiswanya. Biasanya ada beasiswa itu cuma menanggung misalnya uang kuliah kita, tetapi kita tidak dapat uang saku gitu. Atau sebaliknya. Kemudian biasanya kebanyakan beasiswa itu menawarkan pendidikan itu di tingkat S2, S3 untuk beasiswa fullnya. Tetapi di Turkiye Burslari itu juga ada program S1-nya begitu. Oke, sekomprehensif apa atau sepenuh apa sih? Apa saja yang diberikan kalau kita menjadi awardee dari beasiswa Turkiye Burslari ini? Yang pertama itu University Program Placement atau penempatan universitas ya. Jadi kita nggak perlu, kalau kita dapat beasiswanya, kita nggak perlu daftar lagi universitasnya sendiri karena sudah sejalan dan satu program dengan beasiswanya. Artinya kita dapat beasiswanya berarti kita udah dapat universitasnya juga. Kemudian kursus bahasa Turki selama setahun itu akan dibiayai oleh beasiswanya juga, dan kursusnya ini langsung diselenggarakan di Turki. Jadi tahun pertama itu kita belum kuliah dulu, tapi kita kursus bahasa Turki dulu. Selanjutnya akomodasi ya, akomodasi atau tempat tinggal kita juga langsung disediakan oleh beasiswa ini. Jadi kita tidak perlu bingung lagi mau tinggal di mana, cari rumahnya bagaimana, karena sudah disediakan oleh beasiswanya juga. Asuransi kesehatan juga langsung dibiayai oleh beasiswanya. Jadi kita kalau ada masalah kesehatan di Turki selama menjalani perkuliahan itu kita ditanggung oleh health insurance yang diberikan oleh beasiswa ini. Artinya kalau kita berobat ke rumah sakit itu biayanya gratis. Oke, baik, selanjutnya itu yang selanjutnya cakupan beasiswa ini adalah uang kuliah kita di universitasnya, uang kuliahnya langsung dibayarkan oleh beasiswanya ke universitas di mana kita berkuliah. Dan juga flight ticketnya loh, tiket pesawatnya dari Indonesia, dari Jakarta ke Istanbul, sampai ke kota kita tempat di mana kita kuliah itu juga langsung diurus transportasinya oleh beasiswa Turkiye Burslari. Dan yang menarik adalah selain dari fasilitas-fasilitas yang tadi, kita juga diberikan uang saku bulanan gitu. Untuk jenjang S1, uang saku bulanan yang diberikan oleh beasiswa ini adalah 3.500 lira, kemudian untuk S2 sebesar 5.000 lira, dan untuk S3 itu sebesar 6.500 lira. Oke. Nah, untuk accommodation kita
itu biasanya kita ditempatkan di asrama atau dormitory, atau kita dalam bahasa Turki itu dikenalnya sebagai yurt ya. Dan teman-teman juga untuk yang S2, S3 itu juga bisa mengajukan kalau ingin tinggal di rumah, nggak mau di asrama, itu bisa mengajukan yang namanya housing stipend itu untuk tambahan biaya kita untuk bayar rumah gitu. Jadi dapat uang bulanan, uang saku bulanan, kemudian dapat juga uang stipend rumahnya gitu. Oke, next. Jadi karena beasiswa ini sangat sangat komprehensif ya, semuanya ditanggung. Membuat beasiswa ini menjadi sangat kompetitif, teman-teman. Jadi mulai kalau kita merujuk ke data ini saja dari tahun 2012 itu applicants-nya di seluruh dunia cuma ada 40.000. Tetapi beberapa tahun setelahnya, 10 atau 11 tahun setelahnya di tahun 2023 itu udah meningkat. Di tahun 2023 saja itu applicants-nya udah ada sekitar 117.000 applicants gitu. Dan itu berasal dari 162 negara. Oke. Persyaratan minimal yang perlu kita usahakan atau yang perlu kita penuhi untuk dapat mendaftar di Turkiye Burslari ini, yaitu untuk S1, kalau kita mendaftarnya jenjang S1 itu usianya maksimal 21 tahun ya. Oke. Kemudian nilai minimalnya adalah 70%. 70% saja nilai rapornya itu kita sudah bisa mendaftar di jenjang S1 untuk Turkiye Burslari ini. Kecuali kalau teman-teman ingin daftar di jurusan kedokteran atau yang kedokteran yang mencakup misalnya kedokteran umum, farmasi, kemudian veteriner atau dokter hewan, itu minimal nilainya 90% atau 90 di Indonesia. Dan juga itu kalau untuk daftarnya merit scholarship itu juga nilai minimalnya yang diminta adalah 90%. Nah, merit scholarship ini gimana? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Untuk jenjang S2 itu kita maksimal usianya itu 35 tahun. Kemudian nilai minimal untuk bisa daftar di program S2 itu minimal 75%. Artinya kalau dibawakan ke standar IPK Indonesia itu IPK 3 minimal udah bisa daftar. Begitu juga dengan S3 atau studi doktoral, PhD-nya juga. Tapi usianya di sini untuk PhD 40 tahun. Sementara nilai minimal yang dibutuhkan adalah 75%. Oke. Nah, merit scholarship ini juga menarik nih. Ternyata YTB juga menyediakan yang namanya merit scholarship. Jadi merit scholarship itu adalah untuk teman-teman yang memiliki kriteria di atas dari kriteria yang ditentukan untuk pendaftar secara reguler atau general. Jadi merit scholarship program ini kalau berhasil dapatnya merit scholarship itu stipend atau uang sakunya yang kita dapatkan itu jadinya 2 kali lipat, teman-teman. Jadi kalau untuk S1 yang awalnya 3.500 per bulan, kalau terpilih sebagai penerima merit scholarship dari YTB itu jadinya 7.000 gitu. Begitu juga untuk yang S2 dan S3-nya dikali 2 saja stipend yang diberikan secara general. Tapi persyaratannya memang sedikit berbeda ya. Nah, ini untuk yang undergraduate untuk S1 minimal nilainya itu 90. Oke. 90. Kemudian academic qualification-nya harus punya SAT, ada SAT-nya. Kemudian yang berbau tentang kelasnya itu international exam gitu atau international baccalaureate. Oke, ini salah satunya tentunya, ini salah satunya 90%. Kemudian ini untuk nilainya adalah 90%. Kemudian yang kedua academic qualification-nya ada SAT atau International Baccalaureate. Kemudian foreign language proficiency-nya juga jadi nilai di sini. Misalnya TOEFL IBT itu minimal 80 nilainya dari 120. Kemudian nilai IELTS-nya minimal 6,5 dari 9. National exam-nya itu top 10. Kemudian kalau ada teman-teman pemenang
International Science Olympics misalnya, yang memenangkan medali perak, perunggu, perak, silver, dan perunggu, itu bisa dipertimbangkan untuk penerima beasiswa merit scholarship. Tapi ini bukan untuk jurusan kedokteran atau yang saya sebutkan tadi. Jurusannya adalah jurusan yang umum, misalnya engineering, economics, atau jurusan-jurusan yang lainnya. Dan untuk S1 minimal yang ini tidak bisa ditawar ya, yang 90% ini itu tidak bisa ditawar nilainya. Tetapi yang lainnya itu bisa dimiliki salah satu saja. Apakah punya SAT atau punya TOEFL dan IELTS-nya yang minimal skornya segini, atau punya prestasi di International Olympics misalnya. Kemudian untuk merit scholarship di master's degree itu general average-nya juga minimal 90%. Kemudian salah satu qualification-nya harus ada ALES, itu ALES kita bisa ambilnya di Turki itu. Oke. Kemudian untuk selain ALES itu bisa diganti dengan Graduate Record Examination. Dan Foreign Language Proficiency Exam-nya TOEFL-nya minimal 90 dari 120 dan IELTS-nya itu 7 minimalnya. Right. Oke, dokumennya apa saja yang perlu kita siapkan untuk mendaftar beasiswa Turkiye Burslari ini? Yang pertama itu pas foto yang akan kita upload nantinya di borang pendaftaran atau aplikasi pendaftarannya. Kemudian ID, bisa KTP, bisa paspor, atau yang belum punya KTP bisa pakainya akte kelahirannya. Minimal rapornya 1-5 dibikin seperti transkrip. Oke, minimal 1-5 untuk yang belum lulus nih. Untuk yang teman-teman yang mau daftar S2, S3 juga transkripnya semester 1-7 berarti ya. Kemudian kalau yang sudah lulus itu wajib melampirkan rapornya 1-6 untuk S1, kemudian transkrip fullnya, dan ijazah kalau yang sudah lulus. Kemudian surat rekomendasi itu sangat penting. Belakangan YTB sangat menekankan kalau teman-teman ingin mendaftar di Turkiye Burslari itu surat rekomendasi sangat disarankan untuk diupload. Sebenarnya ini adalah persyaratan yang additional sebenarnya, nggak wajib. Tetapi akan sangat menambah nilai kalau kita punya surat rekomendasi. Kemudian ada CV itu standar, riwayat hidup, prestasi, pendidikan, dan segala macamnya. Sertifikat bahasa atau TOEFL dan IELTS itu kalau ada itu sangat memberikan nilai lebih untuk application kita ya. Kemudian sertifikat prestasi non-akademik itu juga tidak wajib kalau ada ya. Kalau ada dimasukkan, kalau tidak ya kalau tidak ada ya tidak dimasukkan. Untuk dokumennya merit scholarship sama dengan yang tadi sebenarnya, secara umum sama dengan yang tadi. Tetapi wajib melampirkan dokumen-dokumen tambahan dari persyaratan merit scholarship tadi. Contohnya TOEFL, IELTS, SAT, peringkat 3 besar oleh International Olympics misalnya. Oke. Nah, untuk yang S2-nya juga sertifikat-sertifikat yang diminta tadi juga dokumennya juga disiapkan dan dimasukkan di application-nya, begitu. Oke. Next. Tanggal atau timeline pendaftarannya itu kira-kira seperti ini, oke. Sorry, date application date-nya itu dari tanggal 10 Januari biasanya sampai tanggal 20 Februari. Itu bukanya tiap tahun. Jadi nanti pembukaan selanjutnya adalah tahun 2025, 10 Januari 2025 sampai 20 Februari 2025. Kemudian untuk tahapan pendaftarannya cuma ada 2 secara umum ya. Secara umum cuma ada 2 tahap pendaftarannya. Seleksi berkas itu dilakukan secara online dengan hanya mengupload berkas-berkas yang tadi saya jelaskan di application website-nya. Kemudian ada seleksi wawancara. Kalau kita dinyatakan lulus seleksi berkas, itu kita nanti akan dipanggil untuk wawancara.
Biasanya tempatnya di Kedutaan Besar Republik Turki yang ada di Indonesia, di Jakarta. Kemudian ada pilihannya satu lagi itu di Aceh. Jadi nanti pas kita mengisi application-nya itu ada pilihannya, nanti mau milih, misalnya seandainya di lulus seleksi berkas itu kita mau ke Jakarta atau ke Aceh tes wawancaranya gitu. Kemudian khusus untuk pelamar S1, selain di hari seleksi wawancaranya itu nanti ada tes matematika eh, yang terdiri dari 30 soal dan dikerjakan dalam 1 jam. Ya, itu soalnya adalah soal matematika dasar. Baik, seperti ini kira-kira application calendarnya. Application periodnya itu dari 10 Januari sampai 20 Februari. Kemudian evaluation prosesnya Maret, April, Mei itu mereka masih proses berkas-berkas kita. Nah, interview periodnya itu berlangsung antara bulan Juni sampai bulan Juli. Kemudian pengumuman hasilnya dimulai dari early August ya, awal-awal bulan Agustus. Jadi per negara itu biasanya beda-beda announcement resultnya. Oke. Kemudian initial procedures-nya itu biasanya bulan Agustus. Oke, jadi kita dinyatakan diterima beasiswanya itu mungkin akhir-akhir Agustus, dan apa yang harus kita persiapkan untuk berangkat ke Turkinya, nah itu nanti bulan Agustus, akhir Agustus sudah ada pengumumannya. Kemudian transfer of grantees to Turkinya atau kita berangkat ke Turkinya kira-kira bulan September kalau kita lulus semua tahapan seleksinya. Baik, next. Nah, pendaftarannya maaf. Oke, ini dia tahapan-tahapan pendaftarannya. Oke, yang pertama teman-teman baca dulu informasi lengkapnya di website turkiyeburslari.gov.tr. Itu semua informasi yang kita butuhkan sebenarnya ada di situ ya. Jadi alangkah baiknya kalau nanti teman-teman juga membaca sebelum mendaftar, melakukan pendaftaran itu membaca dulu semua informasi-informasi yang ada di website tersebut. Mulai dari kriterianya, tanggal pendaftaran tadi yang saya share itu, dan cakupan-cakupan yang lainnya ada semuanya di turkiyeburslari.gov.tr ini. Kemudian membuat akun pendaftaran di tbbs.turkiyeburslari.gov.tr. Oke, nanti kita bikin akun dulu di sana, dan nanti semua persyaratan yang dibutuhkan itu nanti diupload di sana. Kemudian kita juga mengisi seperti data diri, esai, dan segala macamnya. Ya, mengisi form pendaftaran yang ada di tbbs.turkiyeburslari.gov.tr. Dan akunnya itu sudah bisa dibikin dari sekarang loh sebenarnya. Meskipun pendaftarannya belum dibuka ya, tapi akunnya sudah bisa kita bikin dari sekarang. Mungkin lebih baik bikin secepatnya dan bisa menyusul untuk mengisi form pendaftarannya, supaya nanti kalau ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman langsung upload berkas yang dibutuhkan dan segala macamnya. Kemudian mengisi form pendaftaran, mengisi form pendaftaran, upload dokumen, memilih perguruan tinggi dan jurusannya, kemudian menulis letter of intent namanya. Letter of intent ini adalah surat yang kita ketik di situ. Kita ketik itu berisi tentang alasan kita memilih negara Turki, alasan kita memilih kampus yang bersangkutan, jurusan yang bersangkutan, hubungannya dengan nanti future career kita kayak gimana. Nah, itu yang nanti yang diminta. Oke. Nah, tips and tricks dari saya pribadi ya. Dari saya pribadi, yang pertama itu baca lengkap-lengkap informasinya dulu. Semua informasinya lengkap di situsnya, tersedia di sana semuanya. Bahkan universitas-universitas dan jurusan-jurusan yang bisa teman-teman pilih itu ada di website Turki Burslarinya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan jurusannya. Saran dari saya ya, lagi-lagi saran dari saya pribadi itu adalah pemilihan jurusannya itu pilih jurusannya satu saja atau maksimal 2 selagi masih berhubungan satu sama lain, supaya nanti fokus dan jelas dalam menulis LOI-nya. Dan juga kita bisa jelas untuk menggambarkan rencana-rencana kita yang di masa depan itu.
Ini adalah contoh dari pilihan saya dulu ya. Oke, jadi kita diberikan kesempatan oleh YTB memilih maksimal 12 pilihan. Oke, entah itu 12 universitas di 12 jurusan yang berbeda, 12 universitas di satu jurusan saja, bisa juga. Oke, atau beberapa bisa nggak ada batasan sebenarnya. Yang jelas pilihannya adalah 12. Atau 12 universitas berbeda di 12 jurusan yang berbeda juga bisa, nggak apa-apa. Oke, tapi saya dulu memilih cuma satu jurusan saja. Ya, satu jurusan saja yaitu International Relations atau hubungan internasional. Oke, ini pilihan satu saya, Yalova University, programnya English. Oh ya, jadi nanti ketika teman-teman memilih universitas, ada tuh bahasa pengantarnya apa gitu. Atau kalau bahasa pengantarnya English dibikin di situ English. Bahasa pengantarnya French itu dibikin French. Tapi kalau bahasa pengantarnya nggak Turkish atau Turkish itu nggak dibikin di situ Turkish gitu. Oke, di pilihannya. Maaf di ringkasan aplikasinya. Tapi nanti pas memilih jurusannya ada nantinya. Oke, ini 12 pilihan universitas saya dulu dan jurusan saya. Dan saya diterimanya di pilihan yang ke-11, teman-teman, yaitu di RGS University. Oke, meskipun mereka mengatakan pilihan prioritas kita itu adalah pilihan satunya, tapi ternyata saya lulusnya di pilihan yang ke-11. Oke, nah, lagi-lagi saya ingin mengulangi, memilih pilihan jurusannya satu saja, kalau bisa, atau maksimal dua. Supaya apa? Supaya nanti orang YTB-nya juga berpikir kalau, nah ini orang tujuannya jelas nih, gitu. Tapi kalau kita misalnya milih beberapa jurusan dan apalagi pilihan kita itu beragam secara rumpun ilmu, misalnya ada yang milih International Relations, terus pilihan duanya dipilihnya misalnya teknik geologi misalnya, atau teknik sipil. Nah, itu kan sangat jauh. Atau yang berbau sains lainnya. Itu kita nanti mungkin nggak nyambung gitu. Mungkin dinilai oleh orang YTB-nya ini orang random kayaknya gitu. Tidak punya tujuan yang jelas. Oke. Nah, pilih jurusan satu saja atau maksimal dua. Kemudian yang ketiga adalah dalam penulisan LOI-nya, teman-teman. Boleh ditulis dengan bahasa Indonesia ya, tetapi lebih baik dengan bahasa asing. Contohnya dengan bahasa Inggris. Atau kalau dengan bahasa Turki, sudah bisa bahasa Turki misalnya, itu jauh lebih baik. Atau kalau dengan bahasa asing, selain dari bahasa Inggris, itu bisa teman-teman tulis dalam bahasa Arab, French, Spanyol, dan juga Rusia. Karena itu adalah bahasa internasional atau bahasa PBB ya. Boleh ditulis dengan bahasa Indonesia karena di situ dituliskan write in the language that you understand, katanya di situ. Maksudnya adalah boleh ditulis dengan bahasa yang kamu mengerti. Tetapi lagi-lagi ini pendapat saya pribadi, teman-teman, karena kita akan kuliah di luar negeri gitu kan. Mungkin lebih baik kita tulisnya dengan bahasa Inggris. Karena kita akan kuliah di luar negeri dan kemampuan bahasa asing kita itu adalah mungkin salah satu penilaian dari juri atau tim penilai beasiswa tersebut. Kemudian dalam menulis letter of intentnya itu sampaikan poin-poin yang penting secara jelas ya, alias to the point. Jangan pakai bahasa yang berbelit-belit gitu kan, karena nanti dalam menulis letter of intentnya itu sangat terbatas sekali jumlah kata yang bisa kita tulis. Kalau nggak salah tahun lalu itu yang bisa kita tulis itu maksimal itu 300 atau 500 kata maksimalnya. Dan di situ kita sudah menjelaskan tentang alasan kita memilih Turki, alasan kita memilih jurusan, rencana relasinya dengan future career kita, background kita misalnya, itu sudah termasuk di situ. Makanya bikin to the point. Oke. Baik. LOI-nya ini sudah saya bahas tentang kenapa kita memilih Turki sebagai negara tujuan studi, kenapa memilih jurusannya, dan relevansinya untuk karir kita di masa depan. Baik. Nah, yang tadi itu untuk S1, untuk pelamar S1, cuma menulis LOI, satu LOI ya, satu LOI dalam satu kolam, kemudian sudah mencakup keseluruhan di situ. Untuk pelamar S2 dan S3, selain LOI yang tadi, itu kita juga menulis istilahnya itu adalah mini research atau research plan kita yang langsung ada di
aplikasi pendaftarannya nantinya. Yang perlu kita tulis itu adalah subject of study-nya apa, research question-nya apa, ya, analysis of problem-nya. Nah, ini kata-kata yang bisa kita tulis di situ. Minimal ada yang minimal 75 kata, maksimalnya 300 kata, minimal 50 kata. Untuk research method-nya maksimalnya 300 kata. Dan hal-hal ini. Oke. Literature review, academic contribution to study, preliminary answer to research question, dan segala macamnya. Oke, nah karena saya tidak berpengalaman dalam melamar PhD atau S3, di iklannya atau di bannernya itu dibikin kalau untuk pelamar S3 itu juga dibikin research plan-nya, apakah terpisah dengan ini atau sama. Saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Tapi mungkin nanti teman-teman yang kalau ada yang ingin melamar di jenjang PhD nantinya, ketika pendaftarannya udah dibuka, mungkin bisa dicek ya. Oke. Nah, sedikit cerita karena saya juga kemarin daftarnya untuk program master atau S2 ya. Jadi saya pernah buat LOI yang seperti ini. Tapi ternyata untuk alumni dari beasiswa ini tidak bisa lagi untuk mendaftar dengan beasiswa YTB untuk jenjang pendidikan yang berikutnya. Meskipun mereka tidak mengumumkan secara official ya, tetapi jarang sekali teman-teman saya yang daftar lagi beasiswa YTB untuk jenjang pendidikan selanjutnya, jarang sekali yang diterima gitu, karena mereka ingin expand atau memperluas jaringan mereka melalui alumni-alumni. Oke. Nah, saran yang terakhir mungkin dari saya adalah beasiswa ini sangat kompetitif, teman-teman. Seperti yang kita bahas di awal tadi ya. 2012 itu applicansnya cuma 40.000. Sekarang setiap tahun mereka menerima 117.000 applicants. Oke. Nah, artinya apa? Perbaguslah application kita gitu lah. Usahakan kriteria-kriteria yang kita miliki itu melebihi dari persyaratan minimal yang ditentukan oleh beasiswa ini. Contohnya tadi untuk pelamar S1, kalau mereka minta cuma 70, ya kita nilainya misalnya 85 ke atas gitu ya, atau 80 ke atas, atau bahkan kalau sampai 90 lebih bagus lagi. Bahkan kita bisa dipertimbangkan untuk menerima merit scholarship dengan syarat-syarat tertentu tadi. Oke, seperti dokumen tambahannya misalnya seperti sertifikat bahasa, nilai ya, nilai yang barusan saya bahas, surat rekomendasi prestasi akademik dan non-akademik itu sangat memberikan nilai tambahan kepada application kita. Meskipun seperti sertifikat bahasa ini bukanlah persyaratan yang wajib dari YTB, tapi alangkah baiknya kalau ada. Karena itu akan sangat memperkuat application kita. Karena lagi-lagi yang perlu teman-teman ingat adalah beasiswa ini sangat kompetitif. Dan saingan kita bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Meskipun nanti kuotanya dibagi-bagi per negara. So, make your application the best. Terus, mudah-mudahan nanti bisa lolos seleksi beasiswa Turkiye Bursları gitu. Oke, mungkin sekian dari saya materinya ya. Teşekkür ederim. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya masuk ke Q&A ya. Silakan saya serahkan kembali ke Kak Maira. Baik, wah kalau bahasa zaman sekarang nih Kak, materi Kakak nih sangat daging ya. Banyak sekali Wow, manfaatnya nih. Kebetulan Kak terima Dino kasih, nih Maira. lulusan S1-nya HI, terus juga dapat Erasmus, kemarin exchange-nya ke Hungari. Wah, kita sama nih Kak, satu HI, terus Wih, aku juga kemarin dapat exchange Erasmusnya ke Hungari juga, cuma beda kota nih Kak. Saya di Masya Győr, Allah, itu oke. di Győr 1 jam dari Budapest gitu. Oh Jadi, iya, bener di Gior ya Kak eh, Maira. iya Oke. gitu Kak, ini jadi Kak Dino nih inilah ya, suhu. Jadi harus banyak belajar nih dari Kak Dino nih, harus bisa, apalagi dapat LPDP. Insya Allah saya bisa ngikutin jejaknya Kak Dino juga nih ya Kak. Amin, Insya Allah. Baik-baik. Amin. Iya, baik para hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengar nih materi dari Kak Dino yang benar-benar sangat bermanfaat ya, apalagi untuk teman-teman yang sedang persiapan untuk daftar beasiswa YTB. Nah, insya Allah setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama Kak Dino nih. Jadi teman-teman boleh dari sekarang mencatat pertanyaannya,
Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita tonton terlebih dahulu video tentang universitas-universitas negeri yang ada di Turki. Baik, para hadirin sekalian, tadi kita telah melihat sedikit banyaknya nih sneak peek universitas-universitas di Turki. Nah, tadi juga ada kampus saya, terus juga ada kampusnya Kak Dino, Erciyes University. Nah, tadi nih teman-teman sudah lihat nih sneak peek dari universitas-universitas tersebut. Nah, tapi bukan hanya itu, jika teman-teman bergabung dengan Turknesia Edu Foundation, teman-teman juga bisa dengan lanjut konsultasi mengenai pemilihan jurusan, lalu juga universitas yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua, dan akan didampingi secara full-time oleh tim Turknesia. Untuk tahun depan juga, di tahun 2025, Turknesia juga bukan hanya buka untuk jenjang S1, teman-teman, tapi juga buka jenjang untuk pendampingan S2 di PTN di Turki. Seperti itu, teman-teman. Baik, Kak Dino, mungkin sekarang teman-teman sekalian nih hadir di sini sudah siap nih untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi dengan Kak Dino nih. Ayo, teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand dan open mic-nya, ataupun boleh masuk ke dalam kolom chat ya. Oh, baik nih, langsung ada nih. Oke. Ada yang raise hand udah dua orang. Dari yang pertama ada Aulia Novianti. Untuk Kak Kamilah dan Kak Fafa, boleh untuk ditunggu sebentar ya. Baik, Kak Aulia, boleh untuk di open mic-nya, lalu perkenalan diri, dan asal kota di Indonesia dari mana. Juga pertanyaan kepada Kak Dino. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Maira. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Novianti dari Universitas Sriwijaya, tinggalnya di Palembang. Terima kasih juga kepada Kak Dino atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, bagaimana, apa sih kriteria awardee yang dicari oleh Turkiye Burslari Scholarship ini, Kak? Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Aulia. Untuk Kak Dino, mungkin kita akan kumpulkan dulu pertanyaannya. Setiap 3 Baik, pertanyaan nanti kita jawab bagaimana Kak? baik Kak Mera. Oke, Ya, siap. Terima kasih Kakak. Oke, boleh dilanjut ke Kak Kamila. Boleh untuk di open mic-nya dan perkenalan. Suaranya terdengar, Kak? Ya, sudah terdengar dengan baik. Baik. Terima kasih Kak Mera, Kak Dino atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kamila dari Bandung. Mungkin pertanyaannya ada beberapa ya. Yang pertama itu tadi tentang berkas-berkas. Nah, untuk melamar beasiswa di Turki ini tuh berkas-berkasnya itu apakah harus ditranslate ke bahasa Turki atau bahasa Inggris atau pure bahasa Indonesia kalau emang kita lulusan dari negara Indonesia gitu. Kemudian yang kedua itu untuk CV-nya itu tuh ada format tersendiri gak sih dari Turki apa ya beasiswa Turki ini gitu untuk YTB ini. Kemudian eh, ada gambaran untuk kita ngasih calon-calon penerima beasiswa, amin gitu ya, dalam wawancaranya nanti gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kamila. Selanjutnya mungkin kita akan ambil 3 untuk yang penanyanya dulu. Dan yang ketiga ada Kak Fafa. Boleh dong buka mic-nya? Atau mungkin open cam lebih baik lagi. Silakan. Halo, untuk Kak Fafa, apakah boleh masuk? Apakah suaranya bisa didengar? Ya, oke. Kak Fafa silakan boleh Iya, perkenalan Kak. dan Jadi juga seperti pertanyaannya. ini. Pertanyaannya udah ditanyakan sama teman-teman sebelumnya, tapi ini ada satu pertanyaan lagi dari saya, yaitu biasanya berapa sih, Kak, kuota untuk negara Indonesia tersendiri itu? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Papa, Kak Auli, dan Kak Kamila. Untuk Kak Dino, oke mungkin boleh bisa dijawab pertanyaan yang pertama Kak, untuk kriteria awardee nih, kira-kira gimana tuh Kak? baik Kak Baira. Terima kasih pertanyaannya tadi. Yang pertama dari si Kak siapa? Aulia ya, pertama ya. Oke, mungkin kriteria konkretnya sudah saya jelaskan tadi ya, Aulia ya. Tapi mungkin beliau ini nanyanya tentang seperti apa sih karakternya, mungkin gitu ya. Sama seperti beasiswa pada umumnya ya, Aulia ya. Turki Borseler itu mencari future leader ya. Future leader itu maksudnya adalah pemimpin masa depan gitu. Pemimpin masa depan yang tidak hanya memikirkan kesuksesannya sendiri, tetapi juga memikirkan bagaimana dia bisa berkontribusi untuk kemajuan eh, negaranya sendiri nantinya setelah lulus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang berpotensi untuk, karena program beasiswa Turki ini adalah kan juga istilahnya adalah culture spread dari Turki ya. Maksudnya itu adalah penyebaran budaya Turki. Nah, mereka juga mencari orang-orang yang berpotensi untuk bisa menjadi duta Turki di negara-negara di mana mereka berasal gitu. Artinya mereka bisa menjembatani antara dua negara, yaitu Indonesia dengan Turki dan Turki dengan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab pertanyaannya. Wah, betul banget nih kata Kak Dino. Mungkin Kak Dino nih yang anak HI nih, ini tuh bisa masuknya ke diplomasi modern ya Kak, karena diplomasi Yes, zaman sekarang tuh exactly. bukan hanya Mm. antar negara tapi juga antar orang-orangnya nih. Jadi pasti awardee juga Ya, sebagai benar. membawa misi diplomasi Indonesia ya Kak ke Turki dan Ya, juga betul sekali. sebaliknya. Iya, karena sekarang ada yang namanya soft diplomasi ya, dan itu bisa dilakukan Betul. oleh grassroots aktor seperti orang-orang biasa seperti kita ini gitu loh. Oke. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan dari Kamilah Kak, untuk dokumennya apakah perlu ditranslate dan juga Mhm. bagaimana format CV yang kira-kira bisa diterima oleh YTB dan juga minta gambarannya dong Kak, dikit-dikit untuk wawancara tuh kayak gimana? Baik, oke. Yang pertama itu adalah dokumen-dokumennya ya. Jadi saya dulu menginisiasinya dengan cara saya terjemahkan sendiri berkas-berkas saya. Yang perlu diterjemahkan itu adalah transkrip rapor kita, dibikin seperti transkrip, daftar-daftar mata pelajarannya, kemudian dibikin nilainya, dan saya bikin nama-nama mata pelajarannya itu saya translate ke bahasa Inggris. Kemudian diminta kepala sekolah di sekolah kita itu menandatangani berkas tersebut gitu. Dan itu dulu berhasil. Dan sekarang masih bisa, sepertinya masih bisa. Oke. Dan yang perlu ditranslate itu adalah cuman kalau kita punya ijazah, ditranslate ijazahnya.
Kalau terus yang kedua adalah rapor atau transkripnya yang perlu diterjemahkan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah maaf apa tadi Kak Maira, bisa tolong di ini yang kedua? Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu format CV, Kak. Oke, format CV. Format CV-nya nggak ada ditentuin oleh YTB harus seperti apa. Cari saja template CV yang menurut teman-teman menarik, terus bikin CV-nya berdasarkan template tersebut. Oke. Nah, kemudian gambarannya tentang wawancara ya. Wawancara itu dilakukan kalau saya dulu di dalam bahasa Inggris ya. Katanya sekarang ada yang kalau bisa bahasa Arab itu ada pendampingnya, atau bahkan misalnya nih hidupnya beruntung banget atau Inggrisnya biasa-biasa aja, tetapi ternyata orang YTB melihat application-nya luar biasa gitu kan. Terus Inggrisnya nggak bisa. Juga ada juga yang didampingi untuk wawancaranya menggunakan bahasa Indonesia begitu. Nah, tapi alangkah baiknya karena masih ada waktu gitu kan, dipersiapkan juga Inggrisnya untuk wawancaranya nantinya. Dan gambaran wawancaranya adalah standar wawancara seperti biasa, mereka akan mengkonfirmasi kembali apa yang telah kita tuliskan di application kita. Oke, yang berhubungan dengan esai kita tadi, contohnya tujuan kita kuliah ke Turki apa, background keluarga kita misalnya seperti apa, kamu orangnya seperti apa. Kemudian yang lebih substansif itu kalau kamu nanti studinya ini, nanti kamu mau jadi apa di masa depan, gitu loh. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, baik Kak Dino. Semoga terjawab ya pertanyaannya Heeh. Kak Kamila. Lalu tadi Kak ada pertanyaan dari Kak Fafa nih. Kira-kira biasanya YTB menetapkan kuota itu berapa sih Kak? Atau memang berbeda-beda tiap tahunnya? Baik, ya, YTB itu nggak pernah memberikan informasi secara formal berapa orang yang mereka terima dalam setiap tahun ya. Dan kuota per negaranya itu berapa. Kita nggak pernah tahu dan YTB tidak pernah memberitahunya. Kalau dulu di zaman saya itu untuk semua jenjang dari S1, S2, S3 itu cuma kurang lebih 50 orang ya. 50 orang dan itu sudah S1, S2, dan S3. Tentu saja yang paling banyak adalah awardee dari S1 waktu itu. Kemudian master, kemudian PhD yang paling sedikit. Nah, mungkin tahun-tahun ini seiring berjalannya waktu mereka sepertinya menambah kuotanya. Terakhir saya pernah dengar sampai 70 orang atau 80 orang Indonesia yang berangkat ke Turki melalui beasiswa Turkiye Berselari gitu. Wah, betul sekali nih Kak. Makin sini tuh mungkin Turki lebih nge-expand lagi ya Kak untuk kuota mahasiswa Betul. internasionalnya karena mungkin dinilai banyak positifnya gitu loh Kak. Nah, untuk sebagai informasi YTP juga sekarang ada namanya Success Scholarship nih Kak, dan kebetulan saya juga salah satu Yes. awardee Success Scholarship gitu. Jadi walaupun kita berangkat mandiri nih, saya juga waktu tahun 2020 berangkat mandiri melalui Turnesia, dibantu sama kakak Turnesia, dan mendapat informasi nih soal YTB ini. Ternyata jika kita kuliah mandiri di Turki pun masih tetap bisa ya Kak ya, dapat YTB yang Betul fully banget. maupun partial. Seperti itu. Wah, makin Congratulations untuk Kak Maira ya, dapat terima kasih Success Scholarship. Kak. Alhamdulillah sudah Soalnya itu lulus. kompetitif banget soalnya. Betul, betul, Oke, betul Kak. baik. Iya, jadi untuk para hadirin nih yang ingin kuliah mandiri dan didampingi oleh Turnesia, nggak usah takut karena saat kita kuliah di Turki pun masih banyak sekali kesempatan untuk bisa dapat Turki Burslara ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nih Kak ya ke pertanyaan selanjutnya nih, banyak banget Baik. yang pertanyaannya. Pasti Kak Dino nih kalau baca, wah ini bisa 2 hari nih ya Kak jawabnya gitu. Makanya kita utamakan dulu yang tadi sudah masuk itu. Oke Kak, ini dari Alpin Maulana Kak. Untuk yang mau Baik. daftar S2 tapi ijazahnya belum keluar, apakah bisa hanya transkrip nilai dari semester 1 sampai 7? Oke, dijawab dulu ya Oke. Kak ya. Iya, baik. Baik, kalau untuk yang belum tamat SMA atau belum tamat S1 misalnya untuk ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu bisa ya, bisa untuk dari YTB bisa. Pakainya transkrip terakhir kita. Kalau untuk S1 itu 1-5 rapornya, kalau untuk yang mau daftar S2 itu berarti yang nilai rapor semester 1-7-nya Kak. Oke, berarti Kak Alpin bisa ya untuk daftar sebelum lulus memakai surat keterangan akan lulus gitu ya Kak ya, atau transkrip? Nggak perlu sebenarnya Kak, nggak perlu. Oke. Nggak perlu itu yang kita butuhkan cuman transkrip terakhirnya tuh dari YTB biasanya. Wah, Jadi oke. nanti di kolom ijazahnya itu dikosongkan saja gitu.
Oke. Wah, sangat membantu tuh ya. Berarti bisa nih, Kak, daftar. Mm-mm. Terus juga Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih mengenai surat rekomendasi. Mungkin beberapa teman-teman nih belum familiar nih, Kak, sama surat rekomendasi ini kayak gimana sih sebenarnya. Nah, jadi mungkin Kak Dino boleh tolong dijelaskan, Kak, bagaimana surat rekomendasi untuk YTB ini? Baik, kalau untuk surat rekomendasi sendiri itu yang pertama bahasanya dulu. Saya sarankan itu nulis surat rekomendasinya itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kepada siapa kita bisa meminta surat rekomendasi? Kita bisa mintanya tuh ke misalnya kalau untuk yang satu ke guru yang dekat dengan kita gitu. Saya dekat dengan guru bahasa Inggris, minta dari guru bahasa Inggrisnya. Dekat dengan guru matematika misalnya, minta ke guru matematikanya. Atau kalau kenal baik dengan kepala sekolahnya dan mereka memang kenal secara personal, tahu bagaimana kita misalnya bisa minta ke kepala sekolahnya gitu. Dan biasanya yang tercantum di rekomendasi ini adalah bagaimana orang pemberi rekomendasinya menilai kita secara profesional dan secara pribadi ya. Contohnya di sekolah dia gimana, prestasinya bagus, oke. Nah itu kan secara profesional misalnya. Kemudian secara pribadi misalnya, anaknya ini rajin saya lihat, misalnya berbakti kepada orang tua dan segala macamnya. Seperti itulah. Kemudian nanti ditandatangani oleh yang memberikan rekomendasi, begitulah. Oke, Kak, terutama untuk yang SMA nih, Kak, kalau ikut ekskul dan juga organisasi seperti itu sangat mendukung ya, Kak, ya, untuk portofolionya sendiri. Tentu saja, tentu saja. Nah, itu akan sangat menambah nilai dari aplikasinya nantinya. Aktif di Hmm. OSIS misalnya, PIK remaja, dan organisasi-organisasi lainnya yang ada di sekolah. Oke, terima kasih nih Kak Dino. Nah, terus ada lagi nih Kak yang nanya, mungkin seperti kalau zaman sekarang nih Kak, banyak nih info-info beasiswa di Instagram nih Kak, yang mana mereka memberi motivasi ke luar negeri bersama keluarga, ke luar negeri bersama suami atau istri seperti itu Kak. Dan ada pertanyaan yang Mm-mm. masuk nih, kalau YTB apakah untuk Mas Ashraf ini baru lulus S2 dan sudah berkeluarga, pengen lanjut S3, apakah beasiswa juga mencakup tunjangan untuk keluarga Kak, untuk YTB Baik, sendiri? Mas. Jadi kalau untuk YTB sendiri itu sampai saat ini belum ada ya programnya untuk yang mengcover biaya hidup untuk keluarganya gitu. Jadi kalau memang nanti lulus beasiswanya, terus mau ke Turkinya, ya mungkin kalau untuk biaya keluarganya memang diusahakan sendiri begitu, Mas. Oke, oke Kak. Kak Dino, saya izin ya Kak ya, ada pertanyaan juga nih. Syaratnya apa aja nih Kak Oke, Maira jika mandiri kuliah di Turki dan dapat YTB? oke, Dari silakan Kak. mamanya Adifka nih. Oke Ibu, jadi untuk syaratnya sendiri sebenarnya hampir sama dengan yang Kak Dino sebutkan tadi sebelumnya. Ada LOI-nya juga, ada surat eh, motivation letter-nya, ada juga untuk portofolionya seperti itu Ibu. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama itu nanti kalau misalkan Adifka sudah selesai Tomer bisa untuk daftar beasiswa YTB ini atau sekarang pun bisa Bu daftar untuk tahun selanjutnya. Atau nanti saat Adifka sudah masuk ke kuliah dan IPK tahun pertamanya bagus, itu nanti bisa daftar untuk ke Success Scholarship gitu. Jadi bisa sebelumnya yang fully fully funded ataupun yang partial funded bisa saat menjalankan kuliah gitu Bu. Jadi nggak perlu ulang dari awal lagi gitu. Seperti itu Ibu. Nanti mungkin untuk eh, yang kuliah mandiri dan dapat YTB mungkin nanti akan dibuat sesi sendiri ya Bu ya dari Turknesia nih biar kita bisa bahas lebih tuntas lagi mengenai itu. Baik, oke nih dari kolom chat nih masih ada pertanyaan tapi ini kita lihat-lihat tadi Kak Raffi Desdi ini sudah nungguin nih. Kak Dino udah on cam, udah siap nih untuk nanya. Silakan Silakan. Kak Raffi, kita lanjutkan ya Kak Dino. Baik, apakah suara saya kedengaran jelas? Siap, sudah jelas Kak Ya. Raffi. Oke, perkenalkan saya Raffi. Jadi background saya adalah perawat. Kebetulan saya sudah pernah mencoba iseng-iseng ikut pada tahun sebelumnya mengenai beasiswa PTP ini. Pertanyaan pertama, saya masih bingung ini. Apakah untuk daftar S2 ini, ijazah transkrip SMA ini perlu saya lampirkan gitu? Sementara pendidikan terakhir saya adalah S1 profesi. Gitu. Kemudian saya jelaskan background saya dulu ya kemarin. Jadi setahu saya ini beasiswa untuk S2 keperawatan ini baru dibuka YTB ini tahun 2023. Sebelum-sebelumnya tidak ada bidang kesehatan yang spesifik seperti keperawatan. Biasanya hanya kedokteran. Kalau S1 keperawatan masih banyak. Nah, jadi nih saya minta pandangan kakak-kakak nih yang sudah berkuliah di Turki ya. Minta pandangannya karena kebetulan YTB ini hanya membuka di satu kampus dengan berbagai jurusan untuk jurusan keperawatan. Jadi saya bingung gitu.
Pertama saya cari di IG, tidak ada yang namanya PPI Mugla. Ini sudah menjadi kecurigaan waktu itu. Karena ini saya lihat bahwasanya PPI Mugla ini masih masuk dalam PPI Izmir. Itu jadi pertanyaan besar buat saya. Yang kedua, pandangan kakak ini dalam memilih jurusan ini, apakah kita ini harus concern juga milih kotanya, universitasnya, dan jurusannya gitu. Tapi saya dilema nih, apakah saya mau lanjut lagi terus, gaspol lagi ke YTB, padahal pilihannya cuma satu, di kampus, di Provinsi Mugla, di Universitas Mugla Sitki Kochman University, dan hanya satu tertulis di situ S2 keperawatan gitu. Nah, bagaimana nih pandangan kakak tentang cerita saya tadi? Oke, thank you. Baik. Oke, terima kasih Kak Raffi. Wah, keren banget nih ya Kak, perawat nih calon S2. Oke, mungkin Mm-mm. ini pertanyaannya lebih cocok untuk Kak Dino nih ya, yang lebih senior, yang lebih tahu nih Turki kayak gimana, terus juga di Mula itu kayak gimana. Kayak gitu Kak. Silakan Baik. Kak Dino. Banyak ininya pasti Kak Maira juga tahu lah kondisinya di ini ya. Baik, mungkin saya coba jelaskan sedikit sedikit. Jadi tempatnya dulu nih Mas ya. Tempatnya itu mulai itu terletak di EG. EG tempatnya indah kalau untuk liburan Mas. Tapi karena belum ada teman kita yang kuliah di situ, kita kurang informasi mungkin tentang kampusnya. Cuman gini Mas, secara umum di Turki itu kalau untuk jurusan S2, jurusan keperawatan yang berhubungan dengan kesehatan itu ya, di Turki itu sangat maju ya. Mereka itu mulai dari jurusan kedokterannya, perawat, kemudian veteriner, farmasi dan segala macam itu sangat oke sebenarnya. Fasilitas dan risetnya itu di banyak university itu sudah lengkap ininya. Kalau untuk standar Eropa itu sudah masuk ke topnya lah gitu. Oke, nah untuk universitasnya sendiri saya rasa it's worth trying gitu loh Mas. Sangat masih sangat worth lah untuk dicoba. Karena mungkin kalau masalah PPI-nya misalnya, PPI-nya itu berdasarkan kita di Turki itu membentuk PPI itu berdasarkan jumlah mahasiswanya, Mas. Kalau jumlah mahasiswanya banyak di kota itu bisa mendirikan PPI sendiri, nah didirikanlah PPI gitu kan. Tapi karena di Mula belum ada atau masih ada satu dua orang itu biasanya PPI-nya masih masuk ke PPI di kota lain gitu, Mas. Dan kalau Masnya menanyakan ke saya pribadi itu gimana ya gitu, apakah tetap lanjut daftar YTB atau enggak? Saran saya lanjut saja, lanjut saja. Kita nggak tahu mungkin rezekinya di situ gitu. Dan kalau Mas Raffinya punya ada juga beasiswa yang lain, kesempatan beasiswa lain, dan juga itu juga di-apply gitu loh Mas. Jadi istilahnya game theory ya. Nanti apply saja, nothing to lose, lulus alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak lulus mungkin ada cadangan lain atau ininya yang lain gitu Mas. Mungkin sekian pandangan dari saya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kalau masih ada yang belum terjawab silakan diinikan lagi gitu Mas. Iya, betul banget kata Kak Dino tadi. Jadi Kak Raffi untuk di Turki sendiri dan di negara-negara lain tuh PPI memang belum bisa didirikan jika belum memenuhi kalau nggak salah terakhir 10 orang gitu Kak. Mm-mm. Jadi di Mula sendiri memang belum ada PPI, jadi masih bergabung dengan PPI Izmir. Tapi Mula sendiri memang kota turistik Kak. Jadi kalau lagi Yes. summer itu banyak banget turis datang ke sana gitu loh. Mm-mm. Teman-teman kita juga banyak yang part time saat summer gitu. Misalkan jadi babysitter atau mungkin bersih-bersih di hotel atau kayak gitu-gitu Yes. banyak untuk part time sendiri Kak di Mula tersebut gitu. Atau mungkin Kak Raffi mungkin selain keperawatan misalnya mau kesehatan masyarakat atau yang Yes. lain gitu health management atau gimana gitu Kak sangat lebih banyak lagi ya Kak ya pilihannya Kak Dino untuk di Turki sendiri Mm-mm. Betul, gitu. betul sekali. Mhm. Ya bagaimana Kak Raffi apakah sudah menjawab nih? Oh iya, tadi bicara tentang cross major, saya pernah dapat insight katanya kalau misalnya YTB ini kurang seret sebenarnya sama applicants yang cross major gitu. Ini meskipun saya backgroundnya perawat, kalau mau nge-apply public health ya mungkin linear, tapi possibility buat di accept atau diterima itu eh, sedikit gitu. Ini gimana? Apakah teman-teman punya teman-teman yang lain juga yang cross major di sana sebagai contoh mungkin boleh share Kak. Baik. Kalau menurut saya
Ya, memang ya Mas ya. Di beasiswa apapun kalau kita cross major biasanya itu alasan kita harus kuat kuat tuh Mas. Apa alasannya kita cross major? Apakah hubungannya dengan career kita atau hubungannya dengan riset atau hubungannya dengan pekerjaan kita yang saat ini dilakukan gitu. Kalau untuk cross major di bidang di apa? Di jenjang SMA ke S1 itu tidak masalah ya dulu pengalaman saya. Kayak saya dulu misalnya SMA-nya IPA, saya ngambil hubungan internasional itu nggak masalah, Mas. Tapi kalau dari S1 ke S2, misalnya dari keperawatan kalau selagi masih linear dan alasannya kuat, sepertinya nggak masalah juga. Kecuali misalnya Mas dari keperawatan misalnya terus ngambilnya sekarang itu teaching misalnya S2-nya. Mungkin itu nggak nyambung, Mas. Tapi kalau dari keperawatan ke public health atau health management itu menurut saya masih nyambung sih. Dan mungkin bisa dicoba aja, Mas. Begitu. Betul, betul, Kak Dino. Sebagai contoh, temanku juga ada yang S1-nya itu di UI IT. Mhm. Dan sekarang Oke. S2-nya dapat di Istanbul, dia HI. Nah, tapi karena surat Wow. rekomendasinya dan juga memang letter of intent, juga motivation letternya itu memang dia sangat menunjukkan nih bahwa dia memang pengen fokus nih di HI seperti itu S2-nya. Dan dia dapat juga YTB. Gitu, Kak. Jadi masih banyak Wow. harapan lah. Nah, seperti itu tuh, Kak. Ada pengalaman teman kita yang seperti itu ternyata. Iya, Oke. gitu Kak Raffi. Semoga bisa ya Kak Raffi ya. Lebih semangat lagi nih siapin LOI, Semangat, motivation Mas. letternya juga. Sampai bertemu di Thank you, Turki, Mas. Kak Raffi. Baik. Ini Oke, baik. Berhubung waktu kita terbatas, Kak Dino, kita akan terima mungkin 2 sampai 3 pertanyaan lagi ya Kak ya. Baik, silakan Kak Maira. Oke. Teman-teman Eh, pertanyaannya. Oke, tadi yang raise hand ada lagi nih Kak Leli, tapi mungkin tadi siapa ya angkat tangannya pegel gitu. Jadi udah gak raise hand lagi ya. Oke nih, ada lagi nih. Oke Kak Leli, boleh dong untuk dibuka mikrofonnya? Silakan. Oke, makasih Kak Maira. Saya mau ada pertanyaan. Gimana caranya kita untuk melis 12 pilihan kampus itu yang sesuai? Jadi prioritasnya tuh berdasarkan apa gitu loh Kak? Kan karena 12 universitas, 12 jurusan. Jadi pengen tahu gimana caranya melis kampus atau jurusan biar sesuai prioritas gitu. Yang kedua, mengenai surat rekomendasi. Itu kalau surat rekomendasi itu ada minimalnya nggak, Kak? Soalnya saya rencana mau ngambil 2 untuk linguistik. Kemungkinan karena backgroundnya dari punya penerbitan, jadi saya juga maksudnya bingung sih sebetulnya mau minta rekomendasi ke siapa, karena saya kebetulan lagi merintis penerbitan buku. Jadi nggak ada orang yang dimintai untuk rekomendasi surat bahwa saya benar-benar bekerja gitu loh Kak. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Dino boleh langsung dijawab mungkin. Oke, yang pertama tadi saya ngeblank, Kak. Apa pertanyaannya tadi? Maaf, ada interupsi barusan. Ya. Yang pertama apa tadi Kak Leli? Mohon maaf. Please, maaf. Tadi ada sedikit suaranya. Gimana caranya untuk melis 12 pilihan Oh iya, kampus oke. itu? Baik. Oke, jadi dalam YTB ini dia di application-nya itu di situ dituliskan kalau pilihan prioritas kita itu adalah pilihan satunya, Kak. Oke, yang pilihan satu adalah prioritas. Nah, nanti Kakak search dulu universitas sama kota tujuannya yang 12 itu. Nah, nanti kakaknya paling sukanya yang mana? Atau yang pengen banget di mana nih gitu kan? Itu taruh di pilihan satunya. Kemudian yang nomor duanya gimana? Nah, di situ urutin saja kayak gitu. Karena kita nggak tahu. Contohnya pengalaman saya nih Kak. Saya dulu pilihan satunya Yolova Univ. Oke. Kemudian pilihan 2, pilihan 3 itu saya masih mikir tuh, masih research tuh. Tapi pilihan keempat dan seterusnya itu saya random. Oke, random aja. Dan saya nggak terlalu research. Ternyata saya malah ditempatkan di pilihan ke-11 saya tuh, Kak. Di RGS University. Nah, gitu loh.
Oke, jadi kita nggak tahu kalau kita lulus beasiswanya, kita nggak tahu bakalan ditempatkan di universitas mana gitu. Mungkin ada yang teman-teman yang beruntung di pilihan satunya gitu. Tapi ada yang misalnya pilihan yang ke-12-nya. Oke. Atau kasusnya kayak saya pilihan ke-11 gitu loh, Kak. Oke, kemudian untuk surat rekomendasinya ya, Kak ya. Kalau untuk rekomendasinya, kalau Kakak sekarang punya penerbit seperti itu, berarti usahanya punya sendiri ya. Jadi kita bosnya, kita nggak mungkin ngasih rekomendasi ke diri kita gitu. Mungkin bisa diminta rekomendasinya ke dosen atau gurunya yang sebelumnya. Kalau Kakak tamat S1 mau lanjut S2, berarti mintanya ke dosennya yang waktu kuliah gitu Kak, atau ke pembimbingnya. Atau mungkin Kakak ada afiliasi dengan instansi-instansi tertentu misalnya yang yang membawahi usaha Kakak misalnya, terus minta rekomendasi ke orang itu juga bisa. Ya, terima kasih. Tapi berarti untuk yang list itu tidak ada minimal, misal 6 di kota besar, 6 di kota kecil, atau bagaimana? Enggak ya, berarti bebas aja untuk S2. Baik, terima kasih sudah mengingatkan Kak. Jadi itu mungkin saya miss di poinnya di situ ya. Jadi memang setengah dari pilihan kita itu harus berada di luar Istanbul, Ankara, dan Izmir atau kota-kota besar yang ada di Turki gitu. Setengahnya, misalnya kalau kita cuma pilihnya 8, berarti 4-nya harus di luar dari kota yang 3 itu, Ankara, Istanbul, Izmir. Tapi kalau kita ambil semua pilihannya yang 12-12 itu, berarti 6-nya, minimal 6-nya itu harus berada di luar kota tersebut, Mbak. Tetap berlaku untuk daftar S2. Heeh. Oke, Kak Leli, apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Baik, Sama-sama. sama-sama. Wah, Kak Dino, aku juga baru tahu nih Kak soal yang tadi bahwa Oke, minimal itu maksimal tuh setengah ya Kak ya yang bisa di kota-kota ya besar. betul Oh, betul Kak. seperti itu Kak. Setengah Nah, dari seluruh pilihan kita gitu. Nah, oke tuh teman-teman, berarti nih yang lagi daftar, untung tadi Kak Dino udah ada poin pentingnya nih. Tadi ikutin tips Kak Yes, Dino ya teman-teman ya. Maksimal banget setengah untuk jumlahnya gitu. Sisanya harus di kota-kota lain selain Ankara, Istanbul, dan Izmir ya Kak ya? yes, betul banget. Oke, oke. Kak, Oke, yang lagi boleh nggak? Masih berkaitan sama tadi kok. gimana Kak Leli? Ya, boleh? Kalau misalnya urutannya, misalnya kota besar itu 1 sampai 6, kemudian nanti yang kota-kota kecil dari 7 sampai 12, itu boleh atau memang harus acak? Boleh, boleh, nggak Atau masalah. Kalau posisinya nggak masalah Kak. Mau oke, 1 sampai baik. 6 Terima kota kasih. besarnya atau ya oke, baik. Udah dapat poinnya Kak. Baik, nggak masalah seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Dino. Itu poin yang sangat penting ya teman-teman ya Yes, untuk benar. diingat. Oke, baik Kak Dino mungkin ini di chat box bisa secara cepat ya. Ini ada yang nanya wawancara itu bisa berapa bahasa? Itu yang kita bisa pilih bahasa atau ditentukan dari sana. Untuk bahasa sendiri, untuk sekarang apakah bisa Kak bahasa Indonesia untuk wawancara sendiri? Baik, secara umum ya, wawancaranya itu dilakukan dengan bahasa Inggris kalau di luar Turki dan negara-negara yang 5 bahasa PBB itu. Kemudian Oke. ini cuma langka sekali, tetapi teman-teman pengalaman ini ya, ada pendamping untuk wawancara bahasa Indonesia gitu. Nah, saya nggak menyarankan teman-teman untuk seperti itu gitu. Atau kalau memang luck-nya di situ ya, misalnya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab misalnya, tapi ternyata dipanggil wawancara YTB. Tapi nggak sempat nih nyiapin untuk bahasa Inggrisnya gitu. Ya mungkin nanti bisa request ke ininya ya, ke komitinya saya ingin wawancaranya bahasa Indonesia atau dinampingi nanti secara teknisnya mau gimana nantinya dari mereka. Nah, itu mungkin nanti keputusannya dari mereka begitulah. Oke, Ah, oke Kak Dino. Terus ini Kak, ada pengalaman yang cukup unik juga nih Kak dari temanku. Jadi dia itu memang nggak bisa bahasa Turki, tapi dia saat apply YTB ini Kak, dia belajar bahasa Turki dikit-dikit tuh Kak. Saat wawancara, oh, dia sapaan di awal dan di akhir di awalnya pakai merhaba, akhirnya gurus-gurus itu bikin yang wawancara tuh jadi seneng gitu loh Kak. Mungkin itu oke. bisa jadi poin plus Nah, wawancara ya bisa Kak jadi ya. poin plus wawancara tuh. Kuasai dulu bahasa Iya, Turki dasar misalnya kan. iya Jadi betul-betul meskipun Kak. dia nanti jawabnya nanyanya bahasa Inggris, terus kita dengan Turki kita yang terbatas, terus bisa dijawabnya gitu. Itu sangat Betul-betul. impresif buat mereka, benar-benar.
Oke, Oke. gitu. Oke, ini kita akan ambil, karena waktu kita terbatas nih Kak, akan ambil 2 pertanyaan terakhir ya Kak ya, Baik, silakan, dari Kak. kakak-kakak yang sudah angkat tangan nih, sepertinya udah pegel nih kakak-kakaknya. Yang pertama boleh Kak Riri, Maya, lalu yang kedua Kak Fauzia, baru itu dijawab ya Kak oleh Kak Dino. Ya, Mohon izin baik. Kak. Baik, untuk Kak Riri Maya boleh untuk dibuka dulu mic-nya dan perkenalan. Halo Kak. Halo Kak, Halo. halo, Iya silakan. maaf Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam perkenalkan warahmatullahi. Kak Dino, Kak Maira. Terima kasih sebelumnya. Saya sebenarnya dari Sumatera Barat ya, sama Kak Dino. Oke, orang Saya awak. Ya, orang awak ternyata. dan sekarang lagi bekerja juga di Payakumbuh. Wow, saya di Payakumbuh sekarang tinggalnya, Kak. Oke. Oh, di Payakumbuh. Sekarang Iya. lagi kebetulan pulang ke Bukit Tinggi, Kak Dino. Oh, baik, baik. Iya, jadi begini Kak, rencananya saya mau coba juga nih. Kebetulan lagi bekerja di Payakumbuh, rencana mau coba juga apply beasiswa Turki. Jadi kebetulan, jadi kebetulan saya itu lulus dari jurusan keagamaan, Kak Dino. Ya, Jadi dari yang udah dilihat-lihat informasinya, itu kan biasanya di Turki lebih ke jurusan ilahiyat ya Kak ya. iya benar. Ya pada umumnya jurusan ilahiyat. Jadi rencana mau ngambil S3-nya itu mau coba gitu Kak Dino. Jadi jurusan ilahiyat ini pada umumnya yang saya lihat dan lihat-lihat juga dari beberapa webinar-webinar yang lainnya itu agak lebih sedikit gitu penerimaannya di Turki gitu Kak Dino. Jadi minta rekomendasi dari Kak Dino tentang universitas-universitas eh, mem- yang ada jurusan ilahiyatnya di Turki yang Untuk bisa S3 ya, Kak. iya Kak. Mm-mm. Terus yang kedua Kak, untuk kebetulan saya lulus S2-nya kemarin di Sumbar itu 2022 Kak Dino. Jadi kan udah hampir 2 tahun nih udah nggak nyambung lagi. Sebenarnya sama juga sama pertanyaan sebelumnya, mungkin nanti udah terjawab juga tadi tentang surat rekomendasi ya Kak. Karena udah lama Mm-mm. nggak ketemu dosennya dan udah lama juga nggak ke kampus gitu ya Kak. Jadi kita lebih banyak kenalnya sama orang yang di tempat kerja lagi gitu ya Kak. Oke. Jadi terus yang terakhir nih Kak Dino tentang mini proposalnya itu biasanya Turki lebih menyukai yang seperti apa Kak? Apakah berkaitan dengan tradisi atau yang seperti apa yang sepengalaman Kak Dino lah gitu tentang Baik, tema dari proposal yang akan dipersiapkan gitu Kak. Terima baik, Kak. kasih Kak Dino. Sama-sama. Terima kasih banyak Baik. Kak Riri. Silakan Kak Dino. Ya, langsung dijawab ya kamera ya. Oke, Kak. Baik, untuk jurusan ilahiyat itu yang ada yang terbaik itu ya, yang terbaik itu ada di Marmara Univ namanya, Kak. Marmara Univ di Istanbul. Dan pada umumnya universitas negeri di Turki itu ada jurusan ilahiyatnya. Hanya saja mungkin tidak semuanya yang punya program S3 gitu. Nah, biasanya di universitas besar itu ada yang S3-nya. Contohnya di Kayseri itu ada S3 Ilahiyat. Kemudian contohnya di Atatürk University yang ada di Erzurum. Eh, Mungkin nanti bisa kakak search juga ya. Bisa di search juga yang ada S3-nya. Kemudian untuk rekomendasi sendiri karena kita nggak kontak karena nanti hubungannya kalau S3 itu kan nanti academician ya kayak. Sebisa mungkin mungkin hubungin dosen S2-nya Kak. Dosennya pas S2 gitu kan atau pembimbingnya. Nah, mana tahu mereka bisa memberikan rekomendasi gitu kan. Tapi kalau enggak misalnya ya kita dari tempat kerja juga menurut saya oke sih. Kemudian apalagi tadi yang ketiga Kak? Ininya. Rekomendasi tema mini Oh ya, proposal tema proposal, mini proposalnya. Oke, ya itu sepengalaman Kak Dino. yang pertama itu kakak mau risetnya di bidang apa dulu? Itu yang paling penting. Oke. Kemudian nanti hubungkan dengan Turki. Oke, hubungan dengan Turki. Kemudian nanti kalau bisa nanti misalnya ada comparative study-nya misalnya Indonesia Turki, misalnya perbandingan mazhab misalnya kan.
Nah, itu kan menjadi hal yang berguna untuk Indonesia dan Turki gitu. Nah, itu mungkin nanti gambaran besarnya mungkin seperti itu, Kak. Atau tentang Turki misalnya, sekularisme di zaman sekarang atau di bagaimana perkembangan Islam sebelum-sebelumnya itu kan tentang Turki juga. Nah, itu juga nanti jadi poin poin bagus untuk mereka kayaknya. Oke, baik. Oke. Oke, Kak Maira, baik. Terima kasih sama-sama banyak Kak Kak. Dino jawabannya dan Kak Riri nih. Oke, yang terakhir kita bisa untuk terima dari Kak Fauzia ya Kak untuk di sesi kali ini. Baik Kak Baik. Fauzia, boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin bertanya. Kan Ya, jadi silakan. kakak kelas saya itu ada yang mendaftar di YTB. Alhamdulillah keterima baru kemarin tahun lalu. Nah, itu untuk kita yang sebagai adik kelasnya kira-kira ada impact-nya nggak ya, Kak? Maksudnya nanti pasti nggak keterima atau gimana, atau dilihat, wah sekolahnya ini nggak nerima, sekolahnya ini ternyata nggak ngambil padahal udah kita kasih gitu. Kira-kira ada impact-nya nggak, Kak? Gitu. Menarik nih kasusnya. Sama satu lagi yang tentang ilahiyat itu, Kak. Itu ilahiyat itu berarti belajar lebih ke dia semuanya, maksudnya tentang Islam, tentang fikih, tentang hadis, tentang tafsir, atau cuma bukan cuma, atau lebih ke pemikiran tentang Islam yang teologi itu. Oke, itu Baik, aja, bentar. Kak. Jadi confirmnya, jadi ada kakak kelasnya dulu yang lolos beasiswa Turki tapi nggak diambil gitu ya, Fauzia? Oke. Iya, gitu. Oke, terima kasih Kak, minta doanya semoga bisa kuliah di Turki. Amin. Amin. Baik, Fauzia. Amin. Iya. Oke. Gimana Kak Mira? Langsung saya jawab aja ya. Silakan Kak Dino, silakan dijawab. Oke, ini kasusnya unik juga nih. Jadi ternyata ada kakak kelasnya lulus, terus nggak diambil, ternyata adik kelasnya mau daftar besoknya jadi jadi dilema gitu ya. Oke, mungkin kakaknya ada pengalaman dengar-dengar dari universitas di Indonesia kali ya, kayak SNMPTN misalnya nggak diambil, terus sekolahnya di ke blacklist gitu kan. Sepertinya nggak ada di Turki seperti itu. Karena memang yang pertama, sepengetahuan saya secara umum Turki Berseleri itu nggak pernah memberikan informasi seperti itu. Contohnya dari sekolah atau kampus ini yang dapat terus nggak diambil, atau yang nggak lulus kuliahnya di Turki terus nggak boleh lagi ngambil dari situ, itu nggak ada. Oke, jadi coba saja, dan siapa tahu rezekinya di situ, dan mudah-mudahan itu nggak bermasalah sama YTB gitu kan. Karena yang pertama mereka tidak ada memberikan pengumuman secara resmi seperti itu. Yang kedua adalah sistem di Turki itu beda sekali dengan di Indonesia ya teman-teman. Jadi mungkin ini nggak akan jadi masalah buat mereka. So again, coba aja. Oke, terus ilahiyatnya belajarnya apa gitu ya? Saya karena jurusan hubungan internasional tidak terlalu banyak tahu ya. Cuman teman-teman di Kayseri dulu itu banyak yang jurusan ilahiyat ya. Contohnya Kak Dika misalnya yang dari Tunisia itu ilahiyat. Jadi beliau sebenarnya yang expert nih untuk menjelaskan seperti ini. Cuman yang saya dengar-dengar gitu ya, yang saya dengar tuh ilahiyat itu tetap belajar tentang hadis, tentang tafsir gitu kan, tentang pemikiran dan segala macamnya. Bahasa Arabnya juga. Nah, jadi memang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, teologi Islam, mungkin karena teologi secara umum mungkin juga ada mata kuliahnya yang perbandingan agama, misalnya gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya nih Kak Dino. Wah, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat nih ya Kak. Oke, Insyaallah Kak, amin. baik kalau gitu nih Kak, agar kita bisa mengabadikan momen, mari kita foto bersama dulu ya bersama para hadirin. Baik Baik, nih oke Kak Maira. teman-teman sekalian, para calon URD YTB,
Dan juga mungkin ada orang tua di sini, boleh dong dibuka dulu kameranya, kita foto bersama ya. Oke, biarin ini nanti tahun depan pas keterima ITB, wah aku ternyata tahun lalu ikut webinarnya nih, jadi Ordi gitu ya. Amin, Masya Allah. Amin. Baik. Oke, wah ini wajah-wajahnya, wajah-wajah calon penerima beasiswa semua nih. Ayo kita buka lagi ya kameranya. Mana lagi nih teman-temannya yang lain? Oke. Oke, baik. Oke, baik kita foto bersama ya. Oke. Yuk semuanya tunjukkan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, boleh sekali lagi untuk yang ingin buka kamera lebih lanjut juga boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi ya. Wah, ini Zoom user nih rame-rame nih nontonnya nih ya. Asik sekali. Oke, ayo kita yang terakhir ya, pose yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, wah hari ini kita materinya sangat daging sekali ya teman-teman sekalian di narasumber oleh Kak Dino Ondri ini yang benar-benar banyak banget pengalamannya. Sudah award di YTB, award di Erasmus juga, dan sekarang award di LPDP ke Monash University. Kita doain Allah semoga selanjutnya Kak, teman-teman ya, Kak Maira juga sukses Insya Allah. Terima kasih ininya banyak Kak dengan Dino. planning-planningnya. Amin. Iya, mohon Sama-sama doanya dan Kak. juga mohon doanya dan juga bimbingannya nih Kak Dino. Nanti mungkin akan tanya-tanya lebih lanjut nih sama suhu Insya Allah. HI Turki. Boleh. Enggak suhu lah ya. Saya ini orang biasa dan untuk apa? Untuk diskusi oke lah ya, Kak Maira. Oke, Kak, semoga Kak Dino juga nih sukses ya, Kak, Amin. kuliah Terima kasih selanjutnya di banyak. Monash University. Selanjutnya Terima mungkin kita bisa nih kasih. ya, Kak, ya, sharing session lagi soal Kakak di Monash. Boleh Insya Allah Kak nanti kita sesuaikan Oke. nanti ini. Oke, Makasih. baik teman-teman sekalian, calon award di YTB, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebagai informasi, saya juga dulu Technician 2020 dan saya berangkat mandiri ke Turki, kuliah di PTN Turki, di AIBU, jurusan Hubungan Internasional. Dan setelah itu, setelah saya kuliah mandiri di Turki, setelah 1 tahun, 2 tahun kuliah di Turki dan mendapatkan nilai yang memuaskan, saya juga mendapatkan partial funded YTB, itu Success Scholarship. Jadi teman-teman nanti jika sudah coba dan belum rezeki, teman-teman masih bisa kuliah di PTN Turki yang terbaik secara mandiri bersama Turkish Edu Foundation seperti saya. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan kuliah dan juga saat teman-teman kuliah bisa dapat nih beasiswa YTB. Seperti itu. Informasi juga teman-teman sekalian buat teman-teman yang sekarang sudah S1, Turkish Edu Foundation juga mulai membuka pendampingan untuk kuliah S2 di tahun 2025. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan fasilitas dan konsultasi yang sangat lengkap nih untuk persiapan S2-nya maupun S1-nya ke perguruan tinggi di Turki. Baik, ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Dino semoga menjadi motivasi dan juga inspirasi dan juga menjadi bekal yang sangat berguna ya bagi teman-teman semua dan juga bisa menjadi amal jariyahnya Kak Dino nih karena setelah Amin ya Allah. menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, saya Maira izin pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasinya, terutama untuk Kak Dino nih. Untuk hari ini, semoga kedepannya kita bisa terus bersilaturahmi. Dan sampai jumpa di sharing session selanjutnya dari Indonesia Edu Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak. Thank you Kak. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke admin Turknesia Edu Foundation atau follow IG Turknesia @Turknesia, TURKNESIA.